Apa kabar teman-teman semua? Kita ketemu lagi dan kita akan review HG Future Century GF13017 NJ2G Gundam dari Bandai. Ya, ini adalah kit dari serial G Gundam ya. Ya, ini adalah Gundam dari Neo Japan. Dibuat tahun 2010, kit zaman jeput yang udah 10 tahun. Ini adalah tampilan sampingnya kitnya. Wow, ganteng banget ya. Ini adalah ceritanya dengan tulisan Jepang. Dan ini dia ada harganya yang lumayan juga untuk kit zaman jeput 257.000, tapi saya belinya tidak segitu. Saya beli sekitar 230.000 aja. Nah, ini adalah tampilan kit yang udah jadi dan tentu aja ini yang udah versi di repaint. Udah cantik sekali. Oke, terus kita lanjut buka dulu ya. Kita buka dulu boxnya, kita lihat isinya ya. Oh, ini adalah manual booknya dan ini adalah tampilan G Gundam dengan list spesifikasi unitnya. Pilotnya Domon Kasu dan dalamnya kita lihat. Ini adalah tampilan udah jadinya, ganteng banget. Itu dia pakai gold finger. Oke, penjelasannya seperti ini. Untuk perakitannya nggak terlalu susah ya. Kitnya juga nggak terlalu banyak sih runnernya ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekitaran 8 runner. Karena ini kit yang lama jadi nggak susah sih pasangnya. Tampilan runnernya dan ini ada tampilan stikernya. Stikernya banyak juga ya. Dan ini ada, kita dapat optional hand apaan tuh, nanti kita cek ya. Oke, ini adalah HGFC Code Gundam dengan segala aksesorisnya ya yang kita dapat. Kita dapat unitnya, pasti kitnya, kita dapat core fighter, kita dapat 2 gagang beam saber, kita dapat sepasang god finger, kita dapat sepasang optional hand untuk yang untuk gaya kungfu nya, terus kita dapat sepasang tangan untuk menggenggam beam saber, kita dapat 2 efek beam saber. Ini juga ada sisa stiker yang tidak saya pakai. Kita juga dapat sisa polycap. Dan kalau kalian punya Nobel Gundam, kalian dapat sepasang optional hand tambahan untuk membuat pose seperti ini. Oke. Untuk memasang core fighternya gampang aja, tinggal dimasukin aja ke sini. Ini sih kalau nggak dipasang jelek juga, kelihatan dari belakangnya bolong gitu ya, hollow. Nah, ini core fighternya sendiri. Ini sayapnya bisa buka seperti begini ya. Untuk kalau mau modenya hyper mode, ini dia tinggal ditekuk begini saja dan kemudian dimasukkan ke sini. Yap, seperti ini jadinya. Wih, lepas boy. Untuk mengganti sepasang tangannya gampang aja ya, karena ini kan ball joint, tinggal dilepas, diganti aja posisinya ya dari yang salah satu yang kalian mau. Kalau yang ini tinggal masukkan begini saja. Oke. Untuk gagang beam sabernya ini bisa dilepas nih, ini bisa dilepas seperti ini. Dan ditambahkan dengan
efek beam sabernya. Efek beam sabernya ada dua ya, ada yang panjang ada yang kecil, ada yang panjang ada yang pendek. Nih. Untuk memasangnya gampang. Kalian bisa melepas ini ya, ini bisa dilepas nih, bisa memasangnya seperti ini, dimasukin ke sini, atau kalian tinggal masukin aja seperti ini. Jadi kadang suka wondering ya, mereka bikin ininya jadi bisa dilepas buat apa ya, kalau gagang beam saber saja bisa langsung dimasukin seperti ini gitu kan. Nah seperti ini. Oke, gagang beam sabernya kalau tidak dipergunakan bisa dimasukkan ke samping sini ya, seperti ini. Untuk dot fingernya juga sama, tinggal dimasukkan aja seperti ini. Oke, kita beralih ke artikulasi ya. Untuk artikulasi dari kitnya, kepala bisa ke atas, bisa ke bawah, tapi ini agak letar-letar banget ya. Untuk gerakan ke sampingnya ketahan sama ini, tahan sama pundaknya ini merupakan senjatanya ya. Artikulasinya ini sangat terbatas karena dia menggunakan join yang jelek banget menurut saya nih, seperti ini. Joinnya fix, nggak bisa diapa-apain. Entah kenapa mereka membuat seperti itu ya. Padahal di polycapnya kita dikasih untuk joinnya leher loh, atau yang ini kan. Oke, kembali. Ini adalah rivalnya ya. Ini bisa dibuka untuk menampilkan rivalnya di sini. Sorry, fotonya kurang jelas. Cuman memang ini kalau lepas ya lepas. Kalau kalian mau dia bisa menatap ke samping ya, ininya harus dilepas ya. Ya, kit yang menjebot boy. Untuk lengannya bisa naik, bisa turun, bisa berputar 360 derajat, bisa ke depan seperti ini. Tangannya bisa berputar tapi ketahan, harus sedikit dipaksa. Sikunya 90 derajat ya, single join ya, apa yang mau diharap dari kit tahun 2010 ya. Tangannya ini juga ball join, bisa diputar-putar. Kininya bisa dilepas dan dipasang ke depan. Untuk modenya Goldfinger ini bisa diangkat, bisa juga nih. Seperti ini. Pinggangnya bisa berputar ya, bisa berputar, bisa ada crouchnya sedikit, walaupun kita sayangkan ini crouchnya cuma di sini ya. Ini seharusnya sih harapan kita ini terpisah ya, antara yang atas ini sama yang atas ini, yang bawah sini sama atas ini, sorry. Tapi ini jadi satu pasang nih. Jadi ini tidak ada artikulasi sama sekali nih. Dia jadi satu nih, yang atas dengan yang bawah dengan yang atas nih. Oke, kita pasangkan kembali. Dadanya bisa ini, iya, longgar sekali. Ini dadanya bisa kebuka. Dan ini sayang banget, ini seharusnya warna kuning tapi ini enggak. Dan ini satu part nih, kesatuan ini. Jadi ini tidak bisa kita lepas ya. Ini bisa kita lepas
akan lebih mudah buat ngecatnya. Ini nggak bisa dilepas soalnya ini udah nyatu ya, yang ini sama yang ini nih, bagian ini sama yang ini udah nyatu nih soalnya ini satu part nih. Nah agak repot ngecatnya. Oke, front skirtnya bisa naik bisa turun. Kalau kalian mau ini bisa kalian potong dalamnya. Nah, ini ball jointnya bisa dipotong ya. Ball jointnya bisa kalian potong kalau kalian mau terpisah dia. Side skirtnya cuman bisa naik turun. Back skirtnya bisa kebuka sedikit. Untuk di tahun 2010 back skirtnya bisa kebuka, ini udah oke seharusnya. Kakinya hanya bisa splitnya sampai sini karena terhalang oleh side skirtnya. Ke depannya sampai sini, ke belakangnya lumayan. Kakinya bisa berputar walaupun gampang copot. Ini dia kakinya bisa begini-begini. Ini dia ada gitu. Siku lututnya bisa sampai sini ya, tidak terlalu istimewa. Kakinya bisa bergerak naik turun dan ke samping. Kita punya gimmick sini yang bisa dibuka begini untuk mode hypernya, tapi kelihatan lucu ya, jadi kelihatan kayak kurus gitu kakinya ya. Gimmick yang bagus tapi tidak menarik kalau menurut saya. Kalau storynya sih ini story aja ya, cuman kepalanya aja nih agak letoy ini. Untuk transformasi ke hyper mode atau ke super mode lah, saya tidak tahu ya karena saya belum nonton tuh G Gundam. Caranya gampang, ini tinggal dinaikin seperti ini. Sayap belakangnya ini kita nggak dapat efek halonya ya, seharusnya ada efek halonya muter kayak pelangi begitu dia. Terus ini tangannya kita ganti pakai modenya yang God Finger. Itu ini kita buka. Dan ini juga ininya kita buka, kita pindahin ke depan. Pasang tangan buat fingernya, ini kita buka. Kaki belakangnya kita buka ya, dan terus ininya kita buka ya seperti ini. Ya cukuplah, tidak terlalu istimewa tapi cukuplah. Oke, sampai sini dulu review kita untuk HGFC God Gundam ya, G Gundam God Gundam, atau yang kalau di versi Inggrisnya sih mereka nyebutnya sih Burning Gundam ya, karena yang kalau God Gundam mungkin tidak diterima di sana bahasanya God Gundam, mereka menggunakan bahasanya Burning Gundam kalau di versi luar negerinya dulu, versi baratnya dulu ya. Secara desain sih saya suka banget ini, oke, warnanya merah, putih, biru, ada kekuning-kuningan sedikit, ada hitam. Kalau dari segi warna sih, kalau di filmnya kan ini dia adalah tim dari Neo Japan ya.
Kalau dari warna sih kayaknya nggak cocok nih jadi Neo Japan, seharusnya jadi Neo Holland nih. Tapi kalau Holland mereka udah punya Gundam yang ada kincir anginnya itu sih. Untuk dari segi artikulasi sih ini kurang banget, dan terutama untuk artikulasi di lehernya ya, saya kecewa banget sih sebenarnya. Karena seharusnya itu menggunakan polycap aja joinnya, entah kenapa mereka bikin pakai joinnya itu yang statis seperti itu. Jadi nggak enak banget untuk dipose-poseinnya. Dan untuk masalah warnanya sebenarnya sih sebagian sih sudah oke. Ada beberapa yang kita tidak perlu menggunakan stiker, kita pakai marker hitam juga udah bisa sebenarnya. Tapi untuk bagian di dadanya itu yang bisa dibuka itu, nah itu seharusnya sih kalau memang dia tidak kasih warna, partnya dipisah lah buat kita gampang ngecatnya. Yang kalau pakai spray gitu, kalau pakai hand brush mungkin harus pakai hand brush yang kecil ya, karena itu lumayan kecil juga, pasti belepotan kalau kita cat manual. Jadi pendapat saya dengan harga yang lumayan mahal ya, menurut saya sih untuk kit tahun 2010, tapi kita nggak punya pilihan sih ya, karena untuk HGFC sendiri ini cuma ada yang ini. Kalau untuk kita versi 2.0-nya kita berharap banget lah ada, tapi nggak ada sih ya. Jadi pilihannya kalau nggak yang ini, ambil yang MG yang tahunnya lebih lama lagi. Kalau MG yang tahun lama ya artikulasi sih lumayan, tapi secara proporsional body sih masih bagus yang HGFC ini ya. Jadi kembali lagi ke teman-teman mau punya atau tidak. Tapi juga saya sarankan sih jangan lupa untuk punya yang Nobel Gundamnya biar sepasang, karena mereka bisa bikin pose yang romantis loh. Oke, sampai sini dulu dan terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan like video saya ya. Terima kasih.